berhenti dulu. Indonesia terus dipasok narkoba dari luar negeri seperti Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Afrika, Jerman, dan Iran. Cara masuknya beragam, mulai dari menyembunyikannya dalam majalah, guci berisi cairan arak, mesin printer, susu, atau sepatu anak. Jalur udara merupakan jalur yang kerap digunakan oleh kurir narkoba jaringan internasional untuk memasukkan barang-barang haramnya. Seperti dua kurir narkoba asal Taiwan ini, mereka berinisial LC dan XW. Berangkat dari Kaohsiung dan sempat transit di Hong Kong, mereka mencoba memasukkan sabu ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, satu-satu. Sabu cair yang mereka bawa dikemas dalam guci arak. Sepintas, tidak ada yang menyangka guci arak yang terlihat rapi ini berisi bahan baku sabu yang siap untuk diproses. Bagi dua ya, habis pakai. Hah? Terus. Nah, itu cukup. Untuk lebih memastikan, petugas menuangkan cairan yang ada di guci arak ini ke dalam sebuah wadah dan dites. Ternyata benar, warnanya berubah menjadi biru. Artinya, cairan ini positif mengandung amfetamin alias sabu. Cairan bahan baku sabu yang ada di dalam wadah dalam beberapa menit berubah menjadi jeli. Sampai akhirnya jeli-jeli itu berubah menjadi kristal. Barang ini asalnya dari China. Ini juga merupakan titipan yang akan dibawa diantar ke daerah Jakarta Pusat. Ini pengakuannya arak waktu diadakan pemeriksaan di custom. Arak kita coba untuk yang bersangkutan tersangka untuk mencicipi arak tersebut, dia tidak mau, itu kecurigaan. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan tempat dengan narkotik, tes narkotik. Ternyata positif metamfetamin dalam bentuk cair. Sementara itu, menurut pengakuan XW, salah satu tersangka, ia tidak tahu menahu soal narkoba yang dibawanya. 是胖哥交代我们，然后叫我们把酒送过去印尼。就是当我们到印尼的时候，被海关抓下来，然后海关去验的时候，我们才知道里面不是酒，而是毒品。没有，因为他就跟我讲说，就是叫我们，就是拜托我们，叫我们把酒送过去印尼。他说送过去，他说要酒，要跟他朋友要喝酒，但是当下我们真的不知道里面真的是毒品。 Dari tangan kedua tersangka ini, petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta menyita barang bukti sabu yang siap diproses seberat 4,3 kg.
Selain melalui kurir, pasokan narkoba juga dikirim melalui jasa paket pengiriman barang berupa perlengkapan bayi. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang curiga dengan paket asal Tiongkok ini langsung menggeledahnya. Sampai akhirnya ditemukan 40 paket sabu dari dinding dus perlengkapan bayi dengan total berat 5,7 kg. Selain itu, para bandar juga mencoba menyembunyikan sabu ke dalam lampu. Dua buah lampu yang dicurigai ini dibongkar satu persatu. Sampai akhirnya, dari bagian belakang lampu yang dikirim dari Tiongkok ini, ditemukan belasan kilogram sabu. Tak hanya perlengkapan bayi, sepatu bayi pun dijadikan sebagai media untuk menyelundupkan sabu ke Indonesia. Bagian bawah dua pasang sepatu bayi ini dibuka. Sampai akhirnya ditemukan bungkusan plastik berisi sabu. Ada juga paket berisi tas wanita yang di dalamnya diselipkan narkoba. Setelah dibongkar, petugas menemukan 1 kilogram sabu dari dalam paket ini. Seiring perjalanan, tipu muslihat para bandar besar narkoba semakin berkembang. Salah satunya dengan cara membuka kedok investasi yang berujung pada titipan barang untuk dibawa oleh korbannya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional untuk menjalankan bisnis haramnya di negeri ini. Kurir dan cara perekrutannya pun beragam, mulai dari memanfaatkan jasa TKI hingga memanfaatkan wanita Indonesia untuk dijadikan kekasih. Bahkan akhir-akhir ini ada modus baru untuk menyelundupkan narkoba, yaitu dengan membuka investasi bodong. Wanita asal Indonesia berinisial YW ini mengaku telah tertipu investasi ini. Celakanya, YW kini malah ditangkap atas tuduhan menjadi kurir narkoba. Bermula saat YW ditawarkan untuk berinvestasi sebuah usaha di Hong Kong, wanita mantan direksi sebuah BUMN ini
kemudian berangkat dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dan meneruskan perjalanan ke Makau, Tiongkok. Di Makau, YW dititipkan sebuah paket dari rekan bisnisnya. Tak berapa lama, YW kembali ke Jakarta. YW terkejut saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas Bea Cukai langsung menahannya. Dari dalam tas YW ditemukan paket sabu. Kristal-kristal haram ini ditemukan di dinding tas milik YW. Petugas Bea Cukai dan Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta juga menggagalkan aksi penyelundupan sabu yang dilakukan oleh warga negara Iran. Lelaki ini bernama Muhammad Ali. Tas bawaannya yang sudah dicurigai diperiksa petugas Bea Cukai saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari dalam tas ini, petugas menemukan beberapa bungkusan berisi lilin hias. Petugas yang curiga langsung memotong lilin yang dibawa Muhammad Ali. Bibinya di mana? Bibinya di mana? Bibinya. Oh, sepakai taruh di koran, taruh di koran aja. Taruh di koran aja. Bibinya. Biar kelihatan sabunya. Saat lilin terbelah, didapati kristal bening menempel di dalamnya. Ali pun digelandang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka inisialnya M, dia membawa barang seperti lilin. Jadi ini sabu yang dibuat menjadi lilin. Sebanyak 1 kilo 614 gram. Ini menurut keterangan tersangka, ini barang titipan yang akan dia antarkan ke daerah hotel Jakarta di Jakarta Selatan. Untuk tahun 2014 ini baru pertama kali ya untuk bandara menangani kasus warga negara Iran lilin seperti ini. Ada lagi cara lain untuk menyelundupkan narkoba lewat kemasan susu bubuk. Beberapa bungkusan susu bubuk ini dibawa oleh warga negara Jerman. Petugas yang curiga langsung membongkarnya satu persatu. Ternyata dari dalam kemasan susu bubuk ini didapati sabu yang total beratnya mencapai 2 kg. Lain dengan warga negara Jerman, lain pula dengan pria warga negara Taiwan ini. Ia menyelundupkan sabu dengan cara menempelkannya ke badan atau yang dikenal dengan modus body wrapping. Lagi-lagi, petugas berhasil menggagalkannya. Saya nggak terlibat, saya nggak tahu. Saya nggak tahu barang itu sabu, saya nggak tahu. Saya aja nggak ada yang kasihan, masa kasihan sama orang.
Isak tangis wanita ini mendadak pecah saat tim menyingkap tabir mencoba mewawancarainya soal keterlibatannya dalam bisnis narkoba jaringan internasional. Namanya SH. Ia terus menutupi wajahnya sambil menangis. SH ditangkap lantaran membawa sabu yang dikemas di dalam sebuah majalah. Majalah inilah yang dibawa SH saat ditangkap. Tiap lembar majalah dirobek dan dari dalamnya petugas menemukan sedikitnya 3,9 kg sabu. Berhenti dulu. Paling berapa ratus gram ini? 70. Rencananya sabu ini akan dibawa SH ke wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pernah terjadi pada tahun 2013, juga itu temuan daripada Bea Cukai Bandara diserahkan kepada kita kasusnya. Untuk tahun 2014 ini, juga dengan modus yang sama, dapat prediksi ini adalah jaringan yang kemungkinan sama. Melalui jasa titipan kilat, kami pun berusaha untuk menggali keterangan dari SH. Saya nggak terlibat, saya nggak tahu. Saya nggak tahu barang itu sabu, saya nggak tahu. Kenal dengan pelaku dari mana, Mbak? Di Facebook. Dari Facebook. Itu ceritanya bagaimana? Ceritain sedikit dong, Mbak. Udah, Pak. Udah. Mbak nggak ini nggak kasihan nanti kalau misalnya ada yang kayak Mbak. Kasih tahu Mbak. Enggak. Kasih tahu aja. Saya aja nggak ada yang kasihan, masa kasihan sama orang. SH tidak sendiri, ada 2 tersangka lain yang juga diringkus petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Mereka masing-masing berinisial S dan MS. Mereka kedapatan telah menyelundupkan sabu dalam mesin printer dan majalah. Satu persatu, 6 unit printer ini dibongkar petugas. Sampai akhirnya ditemukan sabu yang beratnya mencapai 3,2 kg. Pelan-pelan. Barang-barang haram ini dikirim dari Tiongkok. Oh. Kayak es batunya Samu. Oh, kayak es batunya Samu. Petugas kita hati-hati dan teliti, maka kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap cartridge ini. Baru setelah dilihat, memang ada image kalau istilah kita yang membedakan antara cartridge biasa yang tidak ada isinya istilah kita dengan cartridge yang ada isinya. Kemudian karena ada kecurigaan itu, kemudian baru kita bongkar. Dan setelah kita bongkar, kita dapat memastikan bahwa ini ada barang yang disembunyikan yang kita curigai adalah sabu. S, salah satu tersangka, mengaku tergiur menjadi kurir narkoba lantaran diiming-imingi uang. Janji kamu nanti kalau setelah itu nanti kamu dapat dikasih lah, dia bilang itu. Berapa jumlah uang yang bakal dikasih ke Bapak itu? Saya belum tahu sih, Bu. Saya kan keadaan ekonomi, saya punya sakit, ekonomi aja. Lain itu udah nggak ada. Saya udah pesen anak, jangan. Susah. Udahnya itu aja, Bu. Tidak hanya itu, dari tangan tersangka S dan MS
Polisi juga menyita 590 gram sabu yang dikemas dalam sebuah majalah. Sama dengan tersangka SH, tersangka S dan MS juga menyembunyikan sabu di antara lembar halaman majalah. Barang haram asal Johannesburg, Afrika Selatan ini rencananya akan dikirim ke Ciracas, Jakarta Timur. Iming-iming bayaran tinggi dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya peredaran narkotika membuat sebagian warga negara Indonesia harus menjadi pesakitan lantaran terlibat sebagai kurir narkoba. Kini, sang bandar bahkan menyecar kaum wanita untuk dijadikan sebagai kurir.